Mungkin gerakan tangan juga perlu ditambah gitu. um, Misal satu, dua, tiga yang kayak tadi. Dan kata-kata yang tidak perlu seperti tadi, contohnya Kak Iqbal bilang, kita misalnya ingin melakukan kegiatan menghafal, itu kan banyak banget kata-kata yang boros. Jadi harusnya langsung aja kita menghafal dengan tujuan bla bla bla. Jadi kita nggak usah kita misalnya ingin melakukan kegiatan menghafal, nggak perlu sepanjang itu juga aku lihat ada beberapa kalimat-kalimat yang diulang mungkin karena nervous ya jadi kalimat yang sebelumnya aku ulang lagi dengan bahasa yang berbeda itu tujuannya tapi bagus sih caranya supaya nggak kelihatan banget nih kalau lupa ya kan lupa nih mau ngomong apa jadi kata-kata sebelumnya diulang aja tapi terlalu banyak mengulang juga kurang bagus efeknya karena kita mendengarnya jadi kan kedua tiga kali ya Kak Iqbal semangat terus tingkatkan terus tekadnya semangatnya udah bagus thank you. Terima kasih, Coach. Semangat Kak Iqbal, nggak ada yang percuma ya. Oke, Coach Adriati, lanjutkan. Luar biasa loh, Teo banyak tuh saran dari Kak Jessica ya. Semoga ini juga menjadi buat sekalian apa yang dari Iqbal. Yang pertama itu adalah Iqbal mau belajar. Bukti orang mau belajar itu adalah dia selalu menunggu-nunggu waktunya belajar. Bahkan pada akhirnya apapun nanti yang terjadi kalau kata Kak Jessica, gas aja dulu lah ya, yang penting kan nanti belajar. Nah ini yang menarik, nggak setiap anak muda itu punya keinginan belajar karena memang mau belajar, bukan karena dipaksa belajar. Nggak semua anak muda mau menghafal karena memang dia ingin menghafal, tetapi dipaksa menghafal. Jadi ya walaupun kalau dalam menghafal mungkin teman-teman yang para hafiz ya memang harus dipaksa dulu ya. Kalau enggak kita nggak ngapal-ngapal juga ya. Itu mungkin teorinya nggak berlaku kali ya di menghafal. Menghafal harus tetap dipaksa. Nah, lalu ini yang Kak Adi suka ya dari penampilannya Iqbal. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang struktur, tadi sudah disampaikan oleh Kak Jessica, harus ada openingnya. Openingnya dengan menggunakan apa? Memanfaatkan judulnya kan pentingnya memanfaatkan waktu. Kalau penggunaan kata Kak Iqbal dengan audiens di sini adalah teman-teman, maka saya asumsikan adalah audiensnya Kak Iqbal adalah teman sebaya atau Gen Z atau anak-anak muda juga. Maka kalau misalkan dengan menggunakan anak-anak muda, Kak Iqbal bisa menggunakan opening tuh banyak pilihannya. Bisa menggunakan personal story, cerita Kak Iqbal bagaimana memanage waktu yang baik. Kemudian bisa mengambil juga contoh para tokoh-tokoh yang dia punya time management yang baik. Jadi ada, nah kok jadi lupa nama tokohnya yang dia selalu menuliskan apa 3 poin yang akan dia lakukan esok hari. Ya, misalkan Kak Iqbal nulis, besok hari apa ya? Oh, Senin nih, Senin apa? Ada 3 agenda yang harus saya kerjakan. Dan itu seimbang. Baik itu kegiatan dunia, kegiatan akhiratnya, kegiatan kuliah, kegiatan pekerjaannya. Itu dituliskan, 1, 2, 3. Lupa Kak di nama tokohnya. Nah, itu juga menarik, bisa digunakan untuk opening. Begitu. Ya, lalu tentang logos tadi sudah ada definisi, tinggal cara menyampaikan. Tadi Kak Jessica sudah sampaikan. Dan ada poin-poin di sana. Nah, kalau tadi dengan menggunakan ya menepi sejenak, wah ini anak-anak Gen Z kan sering kayak begini nih, menepi sejenak gitu ya, bahasa bahasa Gen Z gitu ya, anak saya ambil aja woi magriban gitu kan, ya dia lupa magriban tuh karena dia lagi menikmati senja. Ini bahasa-bahasa nanti yang Iqbal gunakan kalau audiensnya adalah remaja, maka gunakan bahasa bahasa kamu loh, gitu loh. Bahasa kamu kalau di tempat tongkrongan tuh kayak apa gitu kan. Jadi jangan kemudian pada akhirnya karena ini karena latihan harus begini kan tadi kalau saya dikatakan audiensnya siapa dulu. Maka kamu akan menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai. Nah, yang perlu ditingkatkan dari Iqbal adalah ini penempatan kameranya sehingga kamu nggak terpotong dan
mau melakukan gerakan tangan juga nggak akan kelihatan karena kamu terlalu depan. Tangannya kan ada di area bawah sini. Jadi mundur sedikit Iqbal supaya nanti Coach Ade tuh bisa lakukan feedback untuk gerakan tangan kamu. Bagaimana cara kamu bisa menggunakan, menjelaskan, menggambarkan, menghitung dengan jari, menekankan dan sebagainya. Jadi latihan nih. Ya, mumpung teman-teman ada kesempatan gunakan tangannya. Mungkin masih agak keserimpet Coach Ade, nggak apa-apa, namanya juga belajar. Dan tolong eye contact terus selalu harus melihat ke kamera. Untuk orang-orang visual, kalau dia berpikir dia biasanya ngelihat ke arah kanan atas. Kalau sedang mengingat kembali apa yang dia sedang apa yang sudah pernah terjadi dalam memori dia, dia biasanya menengok ke arah kiri atas. Nah ini jadi jaga, kan tadi Coach Ade sampaikan mindfulness harus dengan penuh kesadaran dalam melakukan presentasi. Jadi tahu, oh ini kayaknya mata saya lagi kemana-mana, gitu ya. Jadi terus lihat ke arah kamera atau ngelihat ke arah audiensnya. Iqbal terus belajar, karena public speaking itu kan kemarin Coach Ade disampaikan ya 6L. Banyak aja terus latihan. Sampai satu hari kamu sampai pada di kualitas yang kamu inginkan. Ya, oke. Jadi teman-teman silahkan untuk ya kalau ada nanti hal-hal yang teman-teman mau tanyakan bisa DM Coach Ade gitu ya. Nanti Coach Ade bisa bantu. Pertanyaan-pertanyaan apa yang teman-teman temui. Kita sudah banyak sering latihan public speaking-nya, baik itu di kampus, ya di pekerjaan dan sebagainya. Coach Ade kembali kan di apa ya? Silakan. Coba kelamaan nih. Kacor Kak Ade menyala nih ya. Ini kan bahasa-bahasa mereka nih ya Kak Ade Riati. Kayak menyala bangku gitu ya. Wah. Menyala seniorku ya. Nah, mungkin sebelum lanjut, coba semua buka kamera dulu. Ayo kita belajar dulu dikit sekali. Buka kamera dulu, coba belajar tersenyum yang paling terbaik ya. Yang kalian miliki, coba tersenyum, jangan malu-malu ya. Lepaskan aja senyumannya. Oke, saya hitung ya 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, udah senyum ya. Oke, senyum sambil ada gitu. Halo, gimana? Bayangkan ketemu sama teman, ya, teman baru atau teman yang udah lama nggak pernah ketemu kali ya. Jadi ketemu lagi. Gimana rasanya gitu? Coba ya, senyumnya seperti apa ya? 1, 2, 3. Oke, baik, thank you. Ada yang biasa-biasa aja, Kak Ari dari Madura begini aja, nggak apa-apa ya. Kak, Kak Jessica, Kak Jessica bisa dengar suara saya? Kak Jessica? Oh ya, bisa bisa. Ya, Kak Jessica, Halo? Kak Jessica kan punya pengalaman di Putri Bumi Indonesia. Pasti diajarin dong Iya. teknik eye contact dan sebagainya. Bisa nunjukin satu nggak cara senyum terbaik yang pernah diajarin dari coachnya juga seperti Oh, apa nih? wow. Coba Kalau senyum, kita lihat kalau ya. senyum ya, kalau senyum, kalau senyum, aduh sebenarnya kalau senyum mah tinggal senyum aja senyum. Senyumnya Senyum jangan aja. dibuat-buat yang benar-benar happy, seneng Iya. banget. Kelihatan gitu, happy seneng banget. Terus um, senyumnya jangan yang ditarik, ditarik kayak jangan ditarik ke samping, langsung senyum aja kayak hai gitu. Atau dibuka sedikit mulutnya juga bisa untuk memberikan senyum terbaik itu. Ya bisa kayak Oh, senyum gitu. sambil judes, Ya, senyum sambil judes gitu boleh nggak? oh, boleh. Boleh Bahaya kalau main ya. drama kita boleh. Bahaya itu Bahaya mah sih. drama banget ya. Itu mah drama ya. Oke. Baik Kak Jessica, kita lanjut ya. Nah, ini aku mau milih nih siapa? Kak Sri Kusmasari. Silakan, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Mr. Bako yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Coach Ade. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Di Balik Narasi Media Sosial tentang Gaza. Nah, sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Kusmasari.
Saya dari salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Depok. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu di balik narasi media sosial tentang Gaza. Teman-teman semuanya, bahkan kita semua sudah tahu betul berita yang beredar di media sosial tentang saudara-saudara kita yang ada di Palestina Gaza. Berita-berita mereka yang kelaparan, berita-berita mereka yang setiap waktunya, setiap harinya dihujani oleh rudal. Dan berita-berita mereka yang dari semenjak sudah sekian lama sampai sekarang, itu mereka dijajah oleh para Zionis Israel, laknatullah. Nah, teman-teman, dalam keremangan perbatasan, ada kenyataan pahit jarang terungkap di tengah hiruk pikuk kisah manusia yang terjepit di antara kekuasaan dan penderitaan. Dari balik layar media sosial hingga platform penggalangan dana, itu mengalir narasi-narasi tentang Gaza. Narasi-narasi tentang Gaza terus mengalir. Setiap isi postingannya tersebut adalah permohonan dari mereka yang terperangkap di dalam labirin kekerasan, di dalam labirin kekerasan yang tak kunjung usai. Namun, di balik permohonan itu, teman-teman, di balik permohonan itu tersembunyi realita yang lebih suram lagi. Realita tentang harga kebebasan, tentang bisnis yang berkeuntungan dari penderitaan, dan tentang sebuah jaringan kekuasaan yang mengendalikan nasib jutaan jiwa. Mereka, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dimanfaatkan dengan janji-janji yang palsu, dengan janji-janji yang sering dikhianati. Nah, kita merasa sebagai saudara-saudara mereka yang ada di Palestina, kita semua membantu mereka dengan doa, dengan dengan uang yang dikirim melalui dana ke saudara kita yang ada di Palestina. Nah, itu harapan kita ya teman-teman. Uang yang kita ke saudara kita yang di Palestina Gaza, itu harapan kita itu uang yang kita kirim dipakai untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan alat medis dan lain sebagainya. Tapi ternyata teman-teman, yang jarang sekali kita ketahui, mungkin teman-teman sudah ada yang mengetahui hal ini. Ternyata donasi uang yang kita kirim ke Palestina itu tidak dipakai untuk akomodasi, tetapi dipakai untuk membayar nyawa mereka agar bisa selamat dan keluar dari Gaza. Nah, mereka untuk bisa dievakuasi dari Gaza tidaklah gratis. Nyawa mereka dibus dengan uang untuk lokasi. Dan ironisnya lagi, teman-teman, beberapa oknum otoritas menikmati betul pemerintahan halus ini. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Hud banget malam ini Kak Sri. Kak Sri boleh maju nggak sih? Dikit. Khawatir aja sih kebagusannya makin memudar gitu loh ya. Agak maju ke depan dikit boleh nggak? Oke, luar biasa. Dari semua mata yang aku lihat di screen ini, Coach Hadiriatin, Kak Jessica, Kak Aisyah, hanya ada dua mata yang nggak pernah berkedip. Siapakah itu? Ini ada si Mister Coca-Cola. Iya kan? Cowok cakep, cowok idola. Kamu akhir, aku mau nanya kamu akhir. Kamu dari tadi kok dari awal sampai detik akhir, kok kamu nggak berkedip-kedip sih? Saya tadi Mister lagi nanya apa namanya ke Putri Bumi Indonesia karena saya ya lagi nanya Jadi alasan jadi itu kamu nggak berkedip. ya dari nanya tentang soal ajang-ajangnya yang diikuti gitu. Oke, bukan karena kebagusannya Kak Sri penampilan malam ini. Itu juga salah satunya poin utamanya. Oke, udah nggak usah dijelasin lagi, nggak usah. Mister aku udah tahu. Thank you Mister Coca-Cola. Nah, the next Kak Jessica, gimana melihat penampilan malam ini Kak Sri Kusmasari? Oh iya, tadi juga bagus ya dari posisi kamera yang pertama tadi aku lihat juga mungkin agak kejauhan sedikit tapi sudah diimprove tadi sudah lebih bagus. Nggak ada masalah juga sih untuk penempatannya.
Nih, Kak Muhammad Muhaikin masih chat, mohon maaf salfok saya. Oke, terus nanti mungkin saya jelaskan di sini aja yang Mr. Bakun tahu ya. Jadi sekalian bareng-bareng dijelaskan biar teman-teman pada dari pembukaannya, openingnya, bodinya mungkin agak sedikit panik juga. Jadi di tengah eh, kakaknya lupa, jadi rasa gitu ya. Jadi kerasa kayak, aduh lupa nih ngeblank nih harus ngomong apa. Tapi intinya akhirnya kakaknya ngomong juga akhirnya. Untuk pembawaannya udah bagus, cuman mungkin ekspresi perlu ditambah sedikit aja, sedikit untuk biar kita lebih masuk lagi ke dalam ceritanya. Tuh, ini ada tambahan lagi. Wah, luar biasa. Semoga bisa dicatat ya di garis bawah itu Kak Sri Kusmasari. So far sih so good, luar biasa. Saya juga tersenyum ya. Oke, baik. Adriati, time is yours. Nah, terima kasih Mr. Aku. Kak Sri, ya, Kak Sri Kusmasari, topiknya tentang bagaimana media menarasikan tentang situasi yang terjadi di Gaza ya. Karena memang media itu fungsinya tiga, teman-teman. Kak Sri ya, dan juga teman-teman. Yang pertama, media itu satu, mempengaruhi apa yang kemudian menjadi persepsi, pemikiran dari masyarakat kita. Kemudian dia mempengaruhi, kemudian dia juga membentuk opini, begitu ya. Dan yang ketiga adalah dia merepresentasikan atau menarasikan. Memang informasi-informasi yang teman-teman dapat dalam media itu sekali lagi bukan informasi yang menggambarkan sebuah realitas yang nyata. Itu atau teman-teman belajar di mata kuliah ada namanya kajian media dan budaya. Apakah yang dinarasikan oleh media itu adalah pure memang realitas yang sesungguhnya? Bisa dipastikan tidak. Kenapa? Media itu selalu punya unsur kepentingan atau kapitalisme. Ya, nontonnya di mana? Apakah dia media yang berpihak atau media yang justru menjadi corong? Nah, itu kan pasti akan selalu ada tindakan-tindakan dari media. Kalau dilihat, kalau teman-teman belajar mungkin ada namanya paradigma kritis ya. Kita harus selalu melihat apa yang disampaikan oleh media itu dengan kacamata curiga. Jadi jangan iya-iya aja. Nah, ini menarik yang disampaikan oleh Kak Sri ya, tentang bagaimana kemudian apa yang dilakukan oleh saudara-saudara yang ada di Palestina itu kemudian dinarasikan oleh media sosial kita. Ini topiknya menarik, lalu bagaimana cara Kak Sri tadi dengan membawakannya? Tentu saja saya sudah baik nih, mantap, meyakinkan, suaranya lantang, apalagi bicara tentang hak-hak gitu ya, asasi manusia, itu kelihatan sekali. Ada emosi yang kemudian menjadi salurkan dalam setiap kata per kata. Ini menarik teman-teman. Jadi ketika teman-teman menarasikan sesuatu dalam presentasi dan itu adalah merupakan statement dalam hati kita, itu biasanya akan jauh lebih punya menyentuh gitu ya, powerful bagi audiensnya. Kemudian variasi gerakan tangan tadi sudah menarik, banyak dilakukan oleh Kak Sri begitu ya. Dan tentu saja percaya dirinya udah dapat banget. Peletakan kamera sudah disampaikan oleh Mr. Bako, agak maju ke depan supaya nggak terlalu jauh. Antara kita nyari-nyari nih Kak Sri ini mana ini ya, jauh sekali gitu ya. Nah, untuk menambahkan dari sisi logos patosnya Kak ya, bicara tentang Kakak nanti boleh tambahkan, misalkan sudah berapa lama ya situasi yang terjadi ini berlangsung dan tanpa kunjung usai, itu bisa ditambahkan. Dan sumbernya harus ada. Misalkan Kakak ambil data yang Kakak peroleh dari mana, atau statement dari Menteri Luar Negeri. Ya, Retno Marsudi itu kan sangat terlibat ya dalam proses perdamaian di sana, begitu ya. Misalkan Menteri kita, Menlu kita Bu Retno mengatakan apa, tambahin Kak. Jadi jauh lebih punya apa? Bagaimana bisa meyakinkan audiensnya? Bukan hanya narasi menurut kita, ya. Jadi jangan hanya menarasikan menurut kita, tapi menurut orang-orang yang berkompeten bicara tentang Palestina, misalkan. Itu logos. Lalu kemudian tentang patosnya, Kakak bisa ceritakan. Tadi sempat sih saya dengarkan ya, ada tentang bagaimana orang untuk bisa akhirnya keluar ke Gaza ya. Saya lihat ada beberapa tokoh atau beberapa warga Indonesia yang memang punya peran aktif
seperti Bang Onim begitu ya. Kemudian Ustadz siapa tuh saya lupa yang orangnya kecil-kecil pakai kacamata. Ya semua akhirnya bisa dievakuasi oleh Menlu kita luar biasa ya. Ini memang Ibu Retno itu betul-betul memperhatikan. Nah ini juga bisa kakak tambahkan sebagai patos di sana ya. Nah dan terakhir apa yang perlu diperhatikan oleh Kak Sri adalah artikulasi. Tadi ada satu kata yang diulang-ulang-ulang karena ya salah gitu ya dalam dalam atau tidak tepat. Bisa jadi karena terlalu cepat ngomongnya, akhirnya artikulasinya jadi tidak terjaga. Sebenarnya dari awal semua artikulasi itu sudah baik. Namun ketika ada satu kata yang kakak jadi berulang-ulang untuk menyebutkannya karena nggak pas terus gitu ya, nah ini hati-hati. Kalau ada istilah-istilah yang kakak khawatir cara membawakannya nanti akan keserimpet atau belibet, tolong dilatih dulu sebelum presentasi. Dan tidak perlu dengan menggunakan kata kurang lebihnya, itulah yang saya sampaikan. Itu terlalu mainstream, sering banget orang pakai itu. Dan itu kurang menarik dalam ketika teman-teman bawakan dalam presentasi. Apakah itu salah? Tidak ada yang salah dan benar. Tapi apakah itu menarik atau tidak menarik? Teman-teman silakan pilih sendiri. Pilihan-pilihan diksi-diksi yang, oh ini kayaknya biasa banget. Ganti yang jauh lebih bisa punya impact kepada audiensnya. Kasri, kemampuan kamu menarasikan tentang Palestina. Saya kembalikan ke Mr. Bako. Wow, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu buat Coach Adiriatin. Masukannya banyak sekali dari awal sampai di titik di Sri Kusmasari. Nah, sayang sekali di kesempatan ini juga Kak Jessica Caroline Harley kan lagi di on the way ya ke Surabaya. Ya, banyak beliau sangat sibuk sekali. Jadi dia harus meninggalkan Zoom ini. Tapi saya lewat sini juga Mr. Bako sangat berterima kasih Kak Jessica, adik saya, sahabat saya, ini sahabat VLC ya yang selalu hadir Kasih. juga. Kak Jessica sehat selalu ya. Thank you masukannya, sarannya sangat bermanfaat, bermakna buat adik-adik. Ada yang mau disampaikan nggak Kak Jessica sebelum live? Ya, pengen disampaikan mungkin teman-teman semua tetap semangat. Ini kayaknya kalau aku besok nggak masuk, aku bisa tempur sampai malam. Tapi besok aku masuk, terus aku harus join eh, percakapan lain sama teman-teman untuk persiapan besok juga. Jadi aku doakan untuk teman-teman semuanya tuh semangat terus karena semua itu butuh proses. Aku juga sampai ke tahap ini itu aku ikut public speaking pertama kali itu di 2017. Itu udah berapa lama? Kira-kira berapa lama itu kira-kira aku nggak bisa MTK lagi 24 kurang 17 ya berapa itu. Udah nggak pernah ngitung lagi soalnya sekarang ngitungnya dosis nggak pernah ngitung lagi. Ya, Sekarang jadi ngitungnya, aku udah kita ngitungnya duit ya, cuan ya. ya sekarang ngitungnya duit. Amin, amin, kita amin, amin. Ya, Iya. jadi udah butuh proses sepanjang itu loh dan itu butuh konsistensi. Jadi aku dari 2017 itu 18, 19, 20, 3 tahun itu aku benar-benar ikut pageant terus, nggak pernah berhenti. Jadi aku ikut segala macam duta. Mau yang terkenal, nggak terkenal, itu bukan cuma untuk geng Kak Jessica? ini doang, bukan cuma untuk orang kalau kan, oh katanya nih ikut yang terkenal nih Putri Bumi kan katanya kan. Miss Earth kalau dulu namanya Miss Earth, oh kalau ikut yang terkenal nanti ratingnya ini ikutlah sesuatu yang kecil dulu. Jadi teman-teman semua dari yang kecil itu teman-teman nggak kecil hati. Oh, aku ini kurang kurang banget ya kalau di compare ya iya iya. Karena teman-teman langsung loncat dan ikutin step by step. Jadi teman-teman tuh harus mengikuti proses dulu. Memang kalau teman-teman Halo Kak kan ya Jessica? memang salah tuh lebih mudah kebenaran dari teman-teman. Iya, ya jadi kalau teman-teman lihat tadi ya aku tuh lebih cenderung melihat kesalahan kecil dibandingkan kebenarannya. Iya, karena kesalahan itu lebih mudah ditemukan sebenarnya dibandingkan kebenaran. Tapi dari kesalahan kecil itu kalau kita benar-benar expose mereka, kita nggak pakai mereka lagi, itu teman-teman bakal mencapai titiknya di mana teman-teman mau. Jadi teman-teman tuh kalau orang yang sukses tuh harus mau dikritik, harus mau dari sesuatu yang kecil yang betul-betul tuh harus mau teman-teman buang satu demi satu. Harus benar-benar legowo namanya. Namanya legowo. Besar hati, terima pendapat orang lain,
kritikan karena semua kritikan itu bakal membentuk teman-teman dibandingkan bentuk yang teman-teman sebelumnya gitu. Nah, jadi teman-teman jangan kecil hati, tetap semangat terus berlatih hari demi hari, waktu demi waktu. Nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun, nanti teman-teman merasakan proses yang sedemikian rupa yang membentuk teman-teman semua menjadi sekarang ini. Waduh, kita kasih emoji emoji Sekian cinta hari dulu ini. dong buat Kak Ya, Jessica. aku pamit undur diri. Terima kasih. Teman-teman Kak kalau mau Jessica, discuss juga boleh nanti DM Instagram aku itu Kak Muhammad tuh udah minta. Kak Muhammad siapa tadi? Ya, Kak, Kak Muhammad itu udah aku kirimin Kak Muhammad. Jadi dia tanya tentang Putri Putri Bumi itu yayasan apa dan lain-lain. Kalau mau eh, konsultasi juga boleh. Kak, Kalau teman-teman tertarik ikut agent ya boleh juga. Kak Muhammad Muakhir pengen jadi putra bumi Indonesia. Enggak, bukan Ada putra pariwisata ada. Oke. Putra pariwisata Nusantara ada. Ya Kak Jessica bercanda. Kak Jessica, Terima kasih ya. thanks ya. Hadijah ya Ya Kak ada Jessica. beneran serius ada. Kak Jessica, Hadijah, hati-hati di Terima jalan. kasih. Jessica, tetap bersama Mr. Banyak Bako ya. nanti saya chat ya. Thank you Kak Jessica. Ya, terima kasih banyak ya Mr. Bako ya. Oke, thank Thank you. you. Salam buat keluarga. Good Bye-bye. ya. Bye-bye. Bye-bye. Nah, baik buat teman-teman, karena ini udah mau jam pukul 9, kita masih sepertinya OCD, Kak Aisyah nggak bisa kita habiskan keseluruhan, paling kita buat orang lagi ya. Ya, ini karena dia cukup banyak waktunya hari ini, perlu istirahat juga ya. Nah, saya mungkin Mas Dar. Ya, Mas Dar, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah dengan alhamdulillah rabbil alamin dan bersalawat kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebagai orang yang patut dijadikan teladan, orang yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, orang yang mengajari umatnya untuk baik dan mana yang tidak baik. Terkadang kita sebagai manusia itu kadang aneh untuk urusan dunia yang sifatnya sementara dan ditinggal wafat begitu serius ditekuninya. Kita sekolah berapa tahun? TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMA 3 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, terus lanjut kuliah S1 4 tahun, S1, S2 2 tahun, S3 3 tahun. Kita ambil total 23 tahun untuk mencari dunia, 23 tahun kita sekolah. Dan uniknya begitu dapat ditinggal wafat. Terus yang dipakai itu kan rusak. Contohnya, sudah berapa kali kita mengganti handphone kita, laptop, kendaraan, atau pakaian kita, atau yang lain-lain. Terus kita berusaha belajar lagi untuk mencari dunia. Berangkat gelap, pulang gelap, dapat letih. Tapi sifatnya sementara. Meninggal, selesai. Mengapa kita begitu serius selama 23 tahun atau standarnya 20 tahun lah kita serius untuk mengejar dunia. Tapi untuk urusan akhirat yang abadi, yang kita tahu itu diperlukan, mengapa kita tidak serius? Sholat itu kan tiap hari, dan dibawa wafat. Dunia nggak dibawa pulang, teman-teman sekalian. Yang dibawa hanyalah kain kafan, dan tidak ada yang lain. Ketika kita sudah wafat, urusan dunia selesai. Jadi yang kita mau bawa ke akhirat itu apa? Padahal kita sudah meyakini itu semua kita sudah meyakini karena kita kan beriman. Kita paham yang di bawah itu adalah amal soleh, sholat, puasa, zakat, dan banyak lagi amal-amal yang kita bisa bawa nanti. Tapi apa? Kenapa porsi untuk bisa menekuni lebih penting itu kok porsinya lebih sedikit? Eh, Padahal ketika ini yang dikejar kan, ketika kita mengejar akhirat, dunia akan ikut. Apakah ketika kita sholat dunia tertinggal? Tidak. Apakah ketika kita eh, apa? Ketika kita mengerjakan amal-amal seperti puasa, zakat,
itu dunia tertinggal. Tidak. Banyak orang-orang terdahulu, bahkan sekarang, sholatnya rajin tapi pekerjaannya sukses. Banyak pengusaha yang rajin sholat sukses. Apakah dengan menghafal Quran seperti kita sekarang itu mengurangi prestasi dunia? Oh tidak. Tangga saya penghafal Quran. Dia kemarin ikut lomba balap sepeda dan dia meraih juara satu, penghafal Quran. Jadi bukan berarti kita mengejar akhirat dunia tertinggal, tapi kebalikannya. Ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan ikut. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kalimat yang saya keep ya. Ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan ikut. Ketika kita dikejar harimau, bagaimana Kak Mas Dar? Ikut atau mau kabur? Lawan. Oke, baik. Kak Mas Dar, saya senang ya, unik, luar biasa, banyak pesan moral yang didapatkan malam ini. Langsung aja, Kak Aisyah, tipsnya seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musdar ini kayaknya sepertinya Ustaz ya. Musdar sulbarnya di wilayah mana? Kabupaten apa? Sampalagian. Ya? Sampalagian. Oh, Campalagian. Ya. Oke, Musdar. Nah, saya melihat dari 3 komposisi public speaking ini yang paling lemah ini yang saya lihat adalah openingnya. Openingnya masih sangat pendek, masih sangat kurang. Tapi tadi ada bahasa yang mukadimahnya sudah cukup bagus yang mengatakan bahwa Nabi adalah salah satu Nabi adalah orang yang patut untuk teladani. Itu bagus. Nah, di sini sudah memberikan pesan-pesan kuat untuk ada ajakan untuk kita orang di isinya. Nah, kalau menurut Aisyah ini terlalu agak panjang dan saya sulit untuk memahami apa makna dari apa yang Adik Musdar sampaikan. Nah, untuk bagian penutup, ini penutupnya juga masih cukup sangat singkat. Nah, kalau saya pikir mungkin lebih diimprovisasi lagi deh. Nah, ini mungkin juga ini kaitannya dengan kemampuan kita untuk mengeksplor kepercayaan diri itu ya ini harus diibaratnya dengan tetap berlatih seperti yang disampaikan Coach Ade Rianti. Untuk hal positifnya karena sudah mau belajar dan kedepannya saya harapkan Musdar bisa ikut ke kelas-kelas PLC Public Speaking Coach Ade Rianti ke depan. Oke, Musdar. Siap Kak Aisyah, terima kasih atas masukannya. Coach Adriatin, izin, boleh nggak 2 lagi kita selesaikan? Setelah itu Coach Adriatin simpulkan. Ya, Konklusi. boleh. Boleh ya? Boleh, Nah, 2 lagi. 2 lagi. Silakan. Gitu juga ya Kak Aisyah ya. Jadi di akhir aja ya. Oke, baik. Kita lanjut ke Kak Sanila. Kak Sanila, siap-siap. Ya, Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak, Coach Ade dan Mister Bako. Malam. Apa kabar? Baik, Sanila. Semoga dalam keadaan sehat dan juga Zig Ziglar pernah berkata, tetapi jadi hebat.
3 menit ke depan mengenai ridho ibu dalam meraih. Dalam sebuah riwayat yang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ridho ibu tergantung, ridho Allah tergantung ridho orang tua, ridho dan Allah tergantung jika usaha kita maksimal, doa, tetapi melahirkan kita apa yang kita usahakan. Jika apa ini tidak dapat terkait di dalamnya. Contohnya itu kita pengen jadi bos muda kaya raya, tapi ibu kita tidak merestui. Ibu kita pengen menjadi anaknya jadi seorang hafiz atau hafiz. Sebesar apa usaha yang kita perjuangkan, banyak. Ingatlah kakak yang doa. Baiklah, Mr. Adek, kakak semua. Kita sudah ke penghujung sesi acara. Tadi saya sudah mendiskusikan mengenai ridho ibu dalam jadi, Masya Allah. Ada juga nih, ada kalimat yang saya kutip lagi nih Coach Aderiatin ya. Tadi disampaikan bahwa Kak Senila berkata ridho anak ada ridho orang tua, sedangkan ridho istri ada pada ridho suami. Nah, sedangkan ridhonya Sanila ada sama siapa? ada di orang tua. Orang tua. Baik, ada di orang tua. Benar jawabannya kan ya. Baik, thank you Kak Sanila. Malam ini luar biasa ya. Kita lanjut. Kita keep dulu feedbacknya. Kak Mutahara. Terima kasih atas kesempatannya, Coach. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutaharo, dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat atau mengulas film Ipar Adalah Maut. Jadi bukan alur ceritanya yang akan saya bahas, tapi hikmah apa sih yang didapat dari film tersebut. Pasti kalian udah tahu ya film tersebut, karena emang udah viral banget. Jadi secara singkat saya jelaskan, film itu menceritakan tentang cinta segitiga antara adik, kakak, dan kakak ipar. Dan itu awal mulanya ada seorang ibu yang menginginkan anaknya yang belum menikah untuk tinggal bersama kakaknya yang sudah menikah, dan otomatis tinggal bersama kakak iparnya dengan alasan tertentu. Padahal dalam Islam sudah dijelaskan dan juga ada batasan bahwa ipar itu bukan mahram. Dan dalam sebuah hadis dijelaskan, menceritakan seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang ipar?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Ipar adalah maut." Dan ia menjelaskan penggunaan kata maut di sini dalam hadis ini menjelaskan betapa seriusnya kemungkinan yang terjadi. Dan dikutip dari laman NU Online, menurut Al-Munawi, bahwasanya alasan Rasulullah menggunakan kata al-maut ini karena ada banyak sekali orang yang belum tahu bahwasanya ipar itu adalah maut. Dan ketika ketika lawan jenis yang bukan mahram ini bertemu,
maka aturan seperti menutup aurat dan juga larangan untuk saling bersentuhan itu diberlakukan. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa poin pertama, bahwa ipar itu bukan mahram. Dan kalau bukan mahram, berarti kewajiban bagi kita untuk menutup aurat dan larangan bagi kita untuk saling bersentuhan. Terima kasih atas mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Tohara, kamu nggak perlu minta maaf, kamu nggak punya kekurangan kok. Ya. Kamu yang saya tahu kamu cuma banyak kelebihan. Kamu Tohara, ya kamu Tohara, topiknya sedap-sedap ngeri. Ipar adalah maut. Terus kamu akhir bilang mertua adalah maut ya. Apalagi nih coba ya. Suami orang adalah maut, ya kan? Istri orang adalah maut. Bahaya loh ya. Oke, baik kita lanjut lagi. Kak Aisyah kayaknya ketawa banget tuh ya. Suami orang adalah maut. Aduh, Mister Bako kayaknya malam ini banyak ngelawaknya. Gak apa biar lebih happy aja ya. Baik, kita dengarkan lagi. Satu lagi nih ya, saya pengen Holik. Holik. Kak Holik siap? Suaranya jelas nggak, Stat? Soalnya sinyalnya jelek, Stat. Jelas, terang. Oh, bentar, Stat. Ya, Stat. Iya, Stat, Mister siap. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Mr. Bako yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi public speaking pada malam hari ini. Baiklah, saya akan menyampaikan public speaking tentang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Dalam hadis dikatakan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasan rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakadha. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi dan yang lainnya. Hadis ini menjelaskan tentang salah satu tanda baiknya, tanda sempurnanya Islam seseorang, yaitu saat ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Banyak dari kita, khususnya zaman sekarang ini, melakukan hal yang tidak bermanfaat. Salah satu contohnya adalah ketika kita terlalu banyak memainkan HP daripada membuka Al-Quran atau membaca buku dan lain sebagainya. Kemudian hadis ini sangat pendek ya, tapi memiliki makna dan pelajaran yang sangat luas. Mungkin salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kita sebagai umat muslim harus pandai
memanfaatkan waktu atau memanage waktu lebih baik, dan agar waktu yang kita punya dan agar waktu yang kita miliki lebih bermanfaat bagi kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Abdul Khalik. Sebagai penutup ya pamungkas kita kita panggil aja ya langsung Kak Nadia Shiva dari Papua. Ini the last. Jadi yang lain ya udah nggak punya kesempatan lagi karena this is the last. Kepada Kak Nadia Shiva Papua dipersilakan. Dan gitu sih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nadia senang sekali malam ini bisa ikut hadir, dan kepada Mr. Beko dan para coach dan teman-teman semua yang telah hadir di sini, tentu dengan berkemualah dan berkitabullahnya, yang jelas kita semua anak muda dan yang masih berjiwa muda ini penuh dengan semangatnya. Semoga meskipun sudah malam-malam begini, weekend-weekend begini, kondisinya juga yang kita tatap adalah layar, tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar dan terus bertumbuh ke arah yang lebih baik. Amin. Pada kesempatan ini, Nadia akan menyampaikan sedikit ilmu mengenai peran perempuan dan peradaban. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk selalu hidup berdampingan, untuk bekerja sama, bahu-membahu, tolong-menolong, untuk menciptakan generasi yang gemilang. Namun, perempuan mempunyai peran yang sangat penting, yaitu menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, yang dimana menjadi seorang ibu berarti al-ummu al-madrasatul ula. Menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Baik buruknya generasi, baik buruknya seorang anak itu dapat dilihat, dapat tercermin dari bagaimana ibunya. Nah, maka ketika ibunya itu baik, akan melahirkan generasi yang baik pula. Begitupun dengan ibu atau dengan perempuan yang bisa dikatakan hancur. Maka keturunannya juga akan hancur. Keluarganya akan berantakan dan generasinya pun akan hancur. Di sini sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 9, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk jangan meninggalkan generasi kita dalam keadaan lemah. Arti dari ayat yang tadi, dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah. Bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka, oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lemah di sini dapat diartikan lemah dari segi harta, lemah dari segi ilmunya, sehingga jangan sampai generasi kita itu menjadi generasi yang lemah, yang tidak punya masa depan, yang ujungnya menjadi sampah masyarakat yang justru itu akan merugikan dirinya sendiri dan merugikan masyarakat dan akan merugikan orang-orang di sekitarnya. Maka di sini ada perempuan yang sangat penting,
ada PR perempuan yang sangat penting, yaitu bagaimana sih agar perempuan ini mampu mencetak generasi gemilang tadi. Maka di sini ada berbagai cara yang harus diterapkan oleh perempuan untuk mencetak generasi yang gemilang, yaitu adalah memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan anak A, B, C, D. Maka ibunya dulu yang harus belajar bagaimana cara menjadi ibu, bagaimana menjadi istri ketika rumah tangganya yang harmonis. Itu akan melahirkan atau akan mewujudkan anak keturunan yang baik juga. Berbeda dengan ketika rumah tangganya yang hancur, berantakan, anaknya jadi terlantar. Akhirnya misalkan malah naudzubillah dititipkan ke tetangga. Nah, maka itu sesuatu yang sangat tidak diinginkan oleh siapapun. Karena pastinya setiap ibu, setiap orang tua pasti menginginkan anaknya baik. Ada istilah, nggak apa-apa ibu lulusan SD. Nggak apa-apa ibu lulusan SD, seenggaknya anaknya harus lulusan SMP. Ada ibunya menitipkan perasaan seperti itu. Maka di sini perempuan harus banyak belajar. Belajar di sini itu tidak hanya belajar di bangku kuliah, di bangku sekolah, tetapi belajar dari apapun, dari hal apapun. Belajar cara memahami, belajar tentang psikologi anak, karena mendidik anak itu ada seninya. Bagaimana cara ceramahan atau agar teguran seorang ibu itu mengena kepada hati si anak tersebut, tanpa harus membuat si anak itu menjadi brutal. Seperti itu ya. Karena hal yang dilakukan oleh ibunya itu akan tercermin kepada anaknya. Kemudian yang selanjutnya, ketika mempersiapkan diri menjadi ibu yang baik, menjadi perempuan yang baik itu, untuk melahirkan generasi yang baik juga, setiap anak itu adalah penerus yang unggul. Karena dalam masa kecilnya pembentukan pikiran bawah sadarnya itu terjadi pada waktu anak-anak. Anak-anak akan tahu bagaimana cara makan, bagaimana cara tidur, bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Itu melihat orang tuanya. Maka di sini peran orang tua harus memberikan tauladan yang baik kepada anaknya. Sehingga harapan orang tua itu ketika anaknya ditanya, siapa idola kamu nak? Sehingga anak itu bisa menjawab, idola aku adalah ayah. Idola aku adalah ibu. Kenapa? Karena ibu adalah penyayang. Ibu itu orangnya sabar. Ibu itu perkataannya baik. Nah, sehingga itu adalah goals yang harus dicapai oleh setiap orang tua. Nah, ketika orang tua belum mampu memberikan tauladan yang baik, maka anak akan mendapatkan ilmu atau pengetahuan itu dari orang lain. Makanya, jangan sampai anak itu tahu atau hafal surah Al-Fatihah, tahu tata cara sholat itu dari orang lain. Karena kebayang, sholat itu akan menjadi amal atau perbuatan yang terus dijalani sampai akhir hayat. Jangan sampai amal jariah dari sholat itu mengalir kepada orang lain, bukan kepada orang tuanya. Maka di sini orang tua termasuk ibu yang banyak berinteraksi dengan anaknya harus mengajaknya lagi, merangkul anaknya, yuk kita berjalan dalam kebaikan. Ketika menginginkan anak yang soleh, maka seorang ibu pun atau kita sebagai perempuan harus juga beranjak kepada kesalihan. Walaupun memang tidak mencapai sesuatu yang optimal, solihah banget. Tidak, tapi setidaknya ada upaya untuk bergerak ke arah sana. Nah, maka di sini peran ibu adalah memberikan bekal kepada anaknya, yaitu berupa tauhid. Misalkan ketika anaknya itu mempunyai pencapaian yang kurang,
Jangan mengatakan, aduh, kamu gagal nih, karena kamu nggak belajar, kamu nggak semangat belajarnya. Tapi di sana berikan motivasi bahwa apapun yang dilakukan, apapun yang kita kerjakan itu hakikatnya adalah untuk Allah. Sebelum anak itu menjadi orang hebat, sebelum anak itu menjadi orang yang punya kedudukan besar, misalkan nanti, maka tanamkan dulu bekalnya agar tidak nantinya si anak tersebut menjadi orang yang keliru. Maka dari itu yang kita sebagai perempuan terus memperbaiki diri, terus belajar dari hal apapun karena ada karir yang akan kita jalani sampai akhir nanti, yaitu menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Mungkin dicukupkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Wabarakatuh. Allah, luar biasa materi dari Kak Nadia. Ini udah matang banget ya. Kayaknya udah dekat nih, siap-siap udah bicara jodoh-jodoh aja nih. Udah siap-siap jadi ibu rumah tangga kayaknya Kak Nadia ya. Oke, jangan senyum-senyum aja Kak Asis ya. Baik, baik dari tiga mungkin empat peserta tadi di akhir kita akan dengarkan kesimpulan atau konklusi dari Kak Aisyah dengan sesingkat-singkatnya. Mohon maaf karena ini bicara soal waktu dan Coach Ade Riatin. Kepada Kak Aisyah dulu dipersilakan. Ya, malam. Semoga semua sahabat PLC Indonesia masih semangat ya. Semangat, kita belajar sama-sama. Ya, untuk kesimpulan ini meramu semua yang dari peserta awal sampai akhir. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kita pelajari malam ini semoga kita terus aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan apapun proses yang kita lalui semuanya harus dengan step by step, semua harus berproses seperti yang dikatakan oleh pakar public speaking yang selalu sampaikan bahwa sebaik-baik teori yang kita dapatkan dari seorang pakar lalu kita harus lakukan, yaitu adalah berlatih, dan berlatih. Terima kasih banyak juga untuk peserta dari Sulawesi Barat dan seluruh peserta se-Indonesia yang sudah menyempatkan dan memberikan waktunya untuk kita belajar sama-sama. Maju terus, kita terus bisa berdampak positif untuk Indonesia maju, Indonesia lebih baik. Terima kasih Mr. Bako. Luar biasa konklusi yang sangat wow, ajib ya banget dari Coach, dari Kak Aisyah. Sekarang kita dengarkan konklusi dari Coach Ade Riatin. Ya, terima kasih Mr. Bako. Ini kalau Coach Ade perhatikan teman-teman banyak yang membawakan topik-topik tentang nilai-nilai agama, nilai-nilai kebaikan gitu ya. Nah, teman-teman, ini ada di mic mana nih yang suaranya ada noise di sini? Boleh bantu dimatikan dulu, di mute supaya apa yang nanti menjadi penutup ini akan bisa teman-teman ingat. Nah, teman-teman mungkin teman-teman bisa lihat atau masih ada nggak ya? Apa udah selesai itu atau di TikTok ya? Lihat di konten terakhir Coach Ade itu tentang bagaimana teman-teman berada hingga di level public speaking, speak to change. Kenapa? Karena tadi Coach Ade lihat bahwa apa yang teman-teman sampaikan, teman-teman narasikan, contohnya ini topiknya kan macam-macam nih, dan itu sebagian besar adalah topik yang membawa pada nilai-nilai kebaikan, tentang bagaimana perempuan itu punya peran dalam peradaban. Coach Ade yakin bahwa output dari Nadia pada saat menyampaikan ini kepada teman-teman perempuan di luar sana, mereka menyadari bahwa kita nih adalah ibu dari peradaban. Kita adalah tiang negara, kita adalah tiang sebuah peradaban begitu perempuan. Akhirnya kemudian perempuan disadarkan untuk bisa melakukan peran-peran itu. Jadi bukan anaknya saja yang pintar, orang tua harus pintar dulu, terutama ibu. Karena ada logos di sana, ada penelitian ilmiah di sana, kecerdasan itu diturunkan oleh DNA-nya itu dari seorang ibu begitu ya. Jadi ibu tuh harus pintar.
dan ibu itu harus sekolah tinggi, ya meskipun dia tidak bekerja di luar, karena dia akan mendidik nanti generasi yang tadi disampaikan oleh Nadia. Kemudian juga topik-topik yang disampaikan tadi oleh siapa lagi ya, Kak Abdul Holik ya, tentang bagaimana akhirnya harus meninggalkan hal yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Secara keseluruhan kalau Coach Adi lihat adalah teman-teman, topik yang teman-teman bawakan adalah teman-teman ingin mengajak orang untuk kemudian mereka bukan hanya mendengarkan, tapi mereka melakukan apa yang ingin teman-teman bawakan atau itu yang menjadi harapan atau keinginan. Kan begitu kalau kalau tadi teman-teman bawakan. Nah, namun untuk bisa sampai ke level sana itu butuh teman-teman harus kuasai public speaking. Jadi kalau teman-teman menganggap bahwa belajar public speaking itu teman-teman kurang serius sih begitu ya, maka teman-teman punya tanggung jawab bagaimana cara pesan ini kan nilai-nilai dakwah ya itu bisa diterima oleh audiens atau oleh masyarakat atau oleh objek dakwah yang teman-teman sedang fokuskan begitu. Maka kalau teman-teman harus belajar dari bagaimana para dai dan daiyah gitu ya. Teman-teman bisa yang teman-teman laki-laki bisa belajar dari Ustadz Abdul Somad, teman-teman yang perempuan bisa belajar dari para ustazah tentang bagaimana mereka memadukan apa yang mereka padukan. Yang mereka padukan adalah logos dan patos. Logos adalah tadi banyak yang teman-teman mengambil dari sumber hadis, dari petikan Al-Qur'an dan sebagainya. Namun itu tidak cukup. Teman-teman harus sampaikan cerita yang kemudian bisa menggugah itu. Cerita tentang peran perempuan dalam peradaban. Nah, dia bisa sampaikan siapa sih perempuan dalam peradaban yang dia bisa menjalankan ini loh perannya. Dia bisa mendidik anak, namun dia juga tetap bisa berkiprah dalam masyarakat, menjadi ibu rumah tangga, yes, harus itu kodrat perempuan. Tetapi perempuan juga punya tanggung jawab membangun peradaban. Dengan cara apa? Menjadi kalaupun ada perempuan-perempuan di luar sana yang punya kiprah sebagai dokter, sebagai guru, apalagi tuh, sebagai peran-peran di luar sana, itu kan harus diambil juga oleh perempuan dalam rangka apa? Membangun peradaban. Karena membangun peradaban bukan hanya dari rumah, tapi juga dari dalam dan luar rumah. Apa yang Coach Adi lakukan hari ini? Apa yang Kak Aisyah lakukan juga di kampus Stikesnya itu adalah membangun peradaban, gitu ya. Nah, lengkapi itu dengan cerita-cerita yang bisa kemudian menggugah masyarakat. Gimana caranya nih? Begitu. Nah, apa yang harus teman-teman miliki untuk speak to change? Yang pertama, yuk mental block teman-teman. Teman-teman ini sudah dibekali dengan pengetahuan agama yang sangat kuat dari kampus masing-masing. Itu ilmu banget. Yang pertama udah dapat. Jadi mental blocknya sedikit demi sedikit pasti sudah diatasi. Ya kan? Lalu berikutnya teman-teman harus kenali audiensnya siapa. Tadi ngomong topik tentang meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Coach Adi akan tanya dulu tuh sama Abdul Kholik tuh, audiensnya siapa? Kalau audiensnya anak muda, cara penyampaian kamu sesuaikan dengan gaya anak muda. Audiensnya siapa? Oh, bapak-bapak, ibu-ibu yang suka datang ke taklim. Oke, bahasanya sesuaikan dengan mereka. Ya, jadi pesan kita punya PR nih sebagai para pendakwah, kita punya PR gimana caranya pesan kita tuh bukan cuma sekedar ya jamaah manggut-manggut, tapi jamaah pulang dari sana, wah tadi saya terkesan yang disampaikan oleh Ustazah Nadia, ternyata perempuan ini kita nih, mungkin dari rumah ya, tapi ternyata efek kita besar ya, ya mereka tergugah untuk melakukan itu. Ya teman-teman ya, jadi teman-teman sekalian, apa yang kita pelajari hari ini adalah langsung, kalau tadi Kak Aisyah mengatakan, langsung digunakan, langsung dipraktekkan di dalam implementasi teman-teman, dalam keseharian, entah itu dalam kajian-kajian taklim yang teman-teman lakukan, ataupun dengan teman-teman yang ada di, ya mungkin ring-ring terdekat dulu, atau circle terdekat. Ya, saran Coach Adi adalah teman-teman selalu gunakan kesempatan-kesempatan untuk melakukan, ini bukan presentasi lagi kalau teman-teman ya, tapi sudah mengisi taklim, sudah mengisi kajian, sudah mengisi jam terbangnya sebagai, nanti sudah siap dipanggil ya di dalam kajian-kajian. Ya, Mr. Bako, sekali lagi Coach Ade sampaikan terima kasih atas kesempatan untuk bisa bersama teman-teman dari seluruh peserta mini training sesi 1 dan sesi 2 pada malam hari ini. Memang tidak akan pernah cukup untuk belajar public speaking hanya dalam beberapa sesi. Tapi teman-teman kembangkan itu semua di luar sana. Ya, terima kasih Mr. Bako dan Kak Aisyah. Saya kembalikan ke Mr. Bako. Luar biasa. Teman-teman semua, sahabat VLC, ayo kita pasang status emoji love buat kedua komentator kita malam ini, buat Coach Aderiatin dan Kak Aisyah. Ini adalah apresiasi
tanda cinta kita buat komentator kita yang luar biasa sudah memberikan banyak hal buat kalian semua. Ya, teman-teman semua, ya, sadar atau enggak bahwa Tuhan itu kan sudah memberikan kita DNA yang sangat lengkap ya pada diri kita. Oleh karena itu, sadar atau tidak pula bahwa apa yang sudah diajarkan oleh Coach Aderiatin dan Kak Aisyah dari awal sampai pertemuan kuda ini di mini training ini, sebetulnya ini bukan lagi bicara soal 3 in 1, tapi ini adalah 10 in 1. Jadi ini udah paket lengkap, isinya udah 10. Jadi bukan lagi isinya 3, 3 in 1, tapi ini adalah 10 in 1. Jadi teman-teman semua, belajar public speaking itu bukan hal yang mudah memang, betul. Tetapi butuh banyak waktu, butuh banyak ruang, butuh banyak pengalaman atau exercise buat kalian semua. Dimanapun kalian ada, dan dengan siapapun kalian nanti ada, jangan hanya berharap di satu lokasi saja, jangan berharap di hanya satu orang saja, tapi pelajari banyak hal dari siapapun dan dari manapun sumbernya. Tadi saya banyak melihat calon-calon yang orang-orang hebat. Saya melihat, saya sebut satu orang saja. Ada Kak Asis tadi, itu kalau saya jujur, karena Mr. Bako juga cukup lama berkenal dengan orang-orang seperti Coach Aderiatin, banyak lagi sebetulnya teman-teman kita yang belum saya perkenalkan. Saya melihat sudah ada timeline, dalam artian sudah ada segmen-segmen yang ada pada diri Kak Asis. Makanya tadi di awal saya sampaikan, saya seolah-olah dikembalikan pada suasana Ari Ginanjar mendengar Kak Asis Bandung berbicara. Tinggal diasah aja terus. Ya, selebihnya juga bagus. Tinggal prosesnya aja, tolong diperbaiki bahwa untuk pada malam ini sayang sekali kebersamaan kita bersama Coach Aderiatin sampai di titik ini harus berakhir. Ya, mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa bertemu lagi dengan Coach Aderiatin secara langsung maupun tak langsung ya. Nah, kakak semua, ini adalah rasa syukur yang tak terhingga buat kalian semua karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama seperti ini. Jadi ini bukan hal yang sia-sia buat kalian untuk menghabiskan waktu 2 sampai 3 jam, tapi yakin apa yang kalian lakukan malam ini adalah panggilan dari Tuhan dan ini adalah sebuah keberkahan buat masa depan kalian. Itu dipercaya karena tidak ada hal-hal yang sia-sia ketika kalian niatnya untuk belajar. Nah, ke Kakak Aisyah, terima kasih juga buat kehadirannya malam ini. Halo? Sepertinya Halo? Halo? ya lah ya terus itu muncul lagi. Ya, halo, mohon maaf, sinyal saya agak bermasalah. Jadi lanjut sedikit aja bahwa apa yang kalian lakukan hari ini bukan hal yang sia-sia buat kalian. Hanya saja saya ingin menempatkan satu kalimat buat kalian. Mudah-mudahan ini terpatri buat kita semua, khususnya dalam pikiran dan jiwa kita. Jika kalian tidak belajar, ya, lalu ketinggalan informasi, apa bedanya Anda dengan manusia prasejarah? Itu dicatat baik-baik ya. Jika kalian tidak belajar, jika Anda tidak belajar, lalu ketinggalan informasi, apa bedanya Anda dengan manusia prasejarah? Jadi ayo kita sama-sama belajar, nggak ada yang terlewatkan sekalipun. Oleh karena itu buat teman-teman semua, jangan pernah menunggu waktu, tapi kitalah yang harus mengejar waktu, kitalah yang harus mengisi waktu itu dengan hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik. Coach Kak Aisyah, thank you. Salam hormat buat teman-teman yang ada di Sulbar. Udah hadir. Luar biasa. Terima kasih Kak Aisyah, Mr. Bako. Kak Aisyah, kapan-kapan bisa kita kolaborasi lagi. Coach Aderiatin. Siap. Ini sekali lagi saya sampaikan buat kalian semua, ini bukan hanya sekedar coach saya, tapi udah seperti adik kakak ya. Ini udah adik kakak. Saya adiknya ya, Mr. Bako kakaknya. Saya nggak mau lah, saya maunya tetap seperti teman-teman di sini, jadi adik aja ya. Namanya udah adik.
brother brother and sisters. Jadi kadang-kadang kita lebih banyak bercandanya juga, tapi berbobot. Seringkali saya sampaikan kepada mereka, Coach Aderiatin, ketika kalian berbicara apapun itu, cobalah diskusi hal-hal itu dalam situasi ilmiah. Jadi kalau misalkan kalian berbicara tentang perempuan, gimana caranya istilah perempuan ini bisa bermakna ilmu. Ketika kalian berbicara tentang sebuah kebahagiaan, pernikahan, jodoh, pacaran, gimana caranya diksi ini menjadi ilmu. Jadi bukan hanya abal-abal, bukan hanya kosong saja. Nah, mudah-mudahan ini bisa diaktualisasikan dalam kehidupan mereka. Nah, Kakak Asis, silakan mungkin kita foto bersama dulu. Dibuka kameranya semua. Ya, bisa dibuka kameranya. Bisa dibantu Kak yang bisa screenshot Kak Sri atau Kak Nadia atau siapa aja. Ya, satu, kita foto 3 kali ya. Foto gaya seperti apa nih? Udah santai aja ya. Satu, silakan ya di screenshot ya. Satu, dua, tiga. Oke. Kak Irmawati bisa buka kamera. KN juga. Oke, sekali lagi. Love kali ya. Gimana lah? Satu, dua, tiga. Oke, silakan screenshot ya. Hati-hati loh, saya nggak screenshot loh ya. Satu lagi, seperti apa nih, Coach? Gayanya gimana? Gimana ya gayanya nih biasanya anak oh tuh Gen Z tuh ada aja tuh gayanya tuh tadi Salman gini lah, alah gitu ya bebas. Oke, Kita gini pengikut. aja. Oke, gini aja ya. Oke. Satu, saya ikutnya satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Kak Aisyah, Coach Adiriatin, matur nuhun. Mudah-mudahan balas segala Sami-sami. ilmunya buat Coach Adiriatin dan Kak Aisyah. Buat adik-adik mahasiswa semangat ya. Setelah ini insya Allah jadi komunikator yang hebat ya. Amin. Andal buat Amin. teman-teman semua. Saya Mr. Bako dan seluruh tim VLC Indonesia mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu nanti di program selanjutnya. Coach Adi tetap bersama VLC Indonesia ya. Selalu siap. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Ya. Kak Oke. Aisyah makasih. Mr. Bako teman-teman. Bye-bye. Jangan lupa mention ya di IG ya. Silahkan bisa saling bersilaturahmi. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.